Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yulianingsi dengan NIM F1E121025 dari kelas R001 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan bisnis baru dan kepemilikan bisnis. 1. Definisi wirausaha. Kata wirausaha ini sering disebut entrepreneurship, merupakan kata yang awalnya diadopsi dari bahasa Perancis entreprendre, yang berarti memulai atau melaksanakan. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil risiko dengan cara menjalankan usaha sendiri, serta mempergunakan peluang-peluang yang ada sehingga tercipta usaha baru atau dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif, sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri, sanggup menghadapi tantangan-tantangan persaingan. 2. Hakikat wirausaha. Seorang wirausaha pada hakikatnya memiliki berbagai ciri, sifat, serta watak yang membedakannya dengan orang-orang biasa. Seorang wirausahawan akan cenderung berkeinginan kuat untuk mewujudkan ide-ide kreatif dan inovatif yang ada dalam pikirannya menjadi kenyataan di dunia nyata. 3. Manfaat wirausaha. Setiap negara berupaya untuk meningkatkan jumlah wirausahanya. Hal ini disebabkan keberadaan wirausaha dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi individu wirausaha sendiri, melainkan dalam skala besar juga bermanfaat bagi negara. Berikut ada beberapa manfaat yang ada dengan adanya wirausaha, yaitu sebagai pionir dalam menyediakan lapangan kerja, sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. Secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain maupun sikap-sikap terpuji lainnya. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya, berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. Dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian atau keselarasan lingkungan. 4. Keuntungan dan kelemahan wirausaha. Secara umum, kelemahan menjadi wirausaha adalah penghasilan yang tidak pasti, bekerja keras dengan waktu yang terbatas, kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil, tanggung jawabnya cukup besar, seperti keharusan mengambil keputusan walau mungkin belum menguasai permasalahannya. Sedangkan keuntungan menjadi wirausaha adalah terbuka peluang untuk mencapai tujuan, terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha yang konkret, dan terbuka peluang untuk menjadi bos. Perusahaan kecil. Kedudukan usaha kecil di tengah-tengah kehidupan iklim usaha telah mendapat tempat yang bagus. Selain menyerap banyak tenaga kerja dan ikut melancarkan perekonomian negara, usaha kecil memegang peranan penting dan menopang usaha besar, serta menyediakan bahan baku, bahan mentah, suku cadang, pembungkus, dan bahan pembantu. Keunggulan perusahaan kecil. Perusahaan kecil bukanlah versi yang lebih kecil dari perusahaan besar. Perusahaan kecil sangat berbeda dalam bentuk organisasi, posisi pasar, kapabilitas staf, gaya manajerial, struktur organisasi, dan sumber daya keuangan. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan ini lebih berfungsi sebagai kekuatan bagi para pemilik bisnis kecil yang menemukan banyak keunggulan dalam mengoperasikan perusahaan kecil dibanding dengan bekerja di perusahaan multinasional yang besar dan berkuasa. Berikut beberapa keunggulannya, antara lain inovasi, layanan pelanggan yang superior, biaya yang rendah, dan mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Kelemahan bisnis kecil. Meskipun perusahaan-perusahaan kecil membawa sejumlah kekuatan ke pasar yang kompetitif, mereka juga memiliki kelemahan dalam bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan. Perusahaan kecil dapat menemukan diri mereka sendiri
dalam keadaan rentan selama kondisi kemunduran perekonomian. Mereka baru mengakumulasi sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pesaingnya yang lebih besar guna melindungi diri dari penurunan penjualan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Badan hukum yang ada di Indonesia beragam jenisnya, di antaranya perseorangan, yaitu perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh seseorang. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Selanjutnya yaitu perseroan komanditer atau sering diasingkan dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Perusahaan negara atau PN adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Perbedaan dari kewirausahaan dan perusahaan kecil sebenarnya sangat mendasar. Pada umumnya, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar, dan kewirausahaan lebih mementingkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih mementingkan meningkatkan laba yang akan didapatkan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.